Selamat malam sahabat Rema. Sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini, marilah kita mendengarkan renungan yang berjudul Jawaban Doa. Beppo Sala adalah seorang anak laki-laki berumur 8 tahun, tinggal di Italia. Orang tuanya miskin dan punya 6 orang anak yang masih kecil. Suatu hari Beppo mendengar bahwa ibunya akan melahirkan seorang anak lagi. Hal ini membuat gelisah seisi rumah karena memikirkan hendak tidur di mana anak itu nanti. Tak ada satupun ruangan di rumah mereka yang tersisa. Suatu hari saat berjalan ke sekolah, Beppo melihat penjual balon gas. Ia kemudian membeli sebuah balon merah. Ia bolos sekolah dan membawa balon itu ke sebuah bukit. Ia menulis sepucuk surat untuk Tuhan tentang kegundahan hatinya dan kegelisahan keluarganya. Bapa yang terkasih, dalam beberapa minggu lagi keluarga kami akan mempunyai seorang bayi. Kami sebenarnya sudah punya 6 orang anak dan rumah kami sangat kecil. Bapa, bantulah kami untuk mendapatkan beberapa selimut bayi dan sesuatu untuk bahan kasur bagi bayi yang baru itu. Tidak perlu yang baru ya Bapak, yang bekas pun boleh. Oh ya, saya tinggal di Arporley. Hormat dan peluk saya, Beppo Sala. Kemudian Beppo melipat suratnya. Ia mengikatkannya pada balon dan melepaskannya ke langit. Beppo memandang balon merah itu terbawa angin sampai menjadi kecil dan hilang dari pandangan. Hari berikutnya, ia terus mengharapkan jawaban suratnya, namun tak kunjung tiba. Sampai pada suatu hari, seorang pengantar surat membawa bungkusan yang sangat besar yang ditujukan kepada Beppo. Ayahnya berdebat dengan pembawa surat itu. Mungkin ini salah alamat. Bungkusan ini berstempel Robigo. Kami tidak punya kenalan di sana. Tolong kembalikan. Pengantar surat itu menjawab, saya tidak dapat mengembalikannya sebab tidak ada alamat pengirimnya. Kemudian Beppo menyela, sebaiknya kita buka saja bungkusan ini supaya kita lihat apakah isinya untuk kita atau bukan. Akhirnya mereka membukanya. Ternyata isinya sejumlah besar pakaian bayi bekas dan selimut serta sejumlah keperluan lainnya. Tukang pos pengantar surat tidak bisa mengembalikan karena tidak ada alamat pengirimnya. Maka ia pun pergi dengan lega. Beppo pun menghilang. Ia kembali lagi ke bukit untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapa di sorga. Sahabat Rema, inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Allah kita, Bapa yang baik di surga. Seorang pria sedang berjalan-jalan di Robigo. Kemudian ia menemukan sebuah balon merah yang kempis dan ada sesuatu terikat di ujungnya. Ia tertarik membaca tulisan yang ada di kertas itu, tapi spontan dia membuangnya. Tapi tak lama kemudian ia mengambilnya dan sambil tersenyum ia mengatakan, saya adalah seorang yang terpilih untuk mengambil peran Tuhan untuk Beppo. Sebaiknya saya akan lakukan dengan baik. Itulah sebabnya bungkusan itu tak punya alamat pengirim. Sahabat Rema, seringkali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengambil peran, untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. Karena itu jangan lewatkan kesempatan itu. Karena itulah saat terbaik kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat dan saluran kasih-Nya bagi mereka yang berharap kepada. Firman Tuhan di dalam Alkitab berkata,
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius pasal 21 ayat 22. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Demikian renungan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur telah melewati sepanjang hari ini dengan penyertaan dan pertolongan-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi semakin peka, melihat dan menggunakan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada sesama kami. Kami akan lewati saat-saat istirahat kami malam hari ini dengan damai sejahtera, karena kami percaya Tuhan yang menyertai dan melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang Maha Baik, kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Selamat malam, sahabat Rema. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.